Ada sebuah sutta yang terdapat di dalam Sutta Pitaka, Kuddaka Nikaya, Sutta Nipata, Parayana Waga. Nah, Parayana Waga ini sutta yang diberikan Sang Buddha untuk 16 murid dari Bawari. Pernah dengar ya? Murid dari Bawari. 16 murid. Nah, salah satunya adalah Nanda Manawa Puja. Pertanyaan seorang pemuda bernama Nanda. Dan sebenarnya sutta-sutta yang ada di Sutta Nipata ini, terutama di Parayana Waga, itu dalam-dalam. Jadi suttanya itu memiliki arti yang dalam, makna yang dalam. Kalau Atthaka Waga juga itu. Atthaka Waga juga dalam. Dan banyak dari isi yang terdapat dalam Atthaka Waga, kemudian juga Parayana Waga, juga ditemukan di daerah Yunani, daerah Gandhara. Gandhara itu Afghanistan, Pakistan, banyak ditemukan. Makanya para cendekia Buddhis menganggap bahwa Sutta Nipata itu termasuk ajaran Buddha awal, early Buddhism. Ya, jadi karena banyak ditemukan, dan apalagi Parayana Waga, Atthaka Waga juga dalam kanon itu sendiri juga sudah terkenal. Dalam kanon itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan dari pemuda Nanda, bernama Nanda. Santi loke munayo jana wadanti tayidang katangsu. Jadi ada banyak muni. Masih ingat muni? Ya, Petapa atau orang suciwan di sini ya. Ada banyak orang suciwan di dunia. Jana wadanti tayidang katangsu. Jadi banyak orang mengatakan demikian. Nyanu papanang no muning wadanti udahu we jiwite nu papanang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah atau apakah ketika orang-orang mengatakan mereka sebagai orang yang suci, apakah disebabkan karena munculnya pengetahuan, atau disebabkan karena mereka berpengetahuan, nyanu papanang, atau disebabkan karena cara hidup mereka. Jadi jiwite nu papanang. Nah, itu pertanyaan dari pemuda Nanda. Apa jawaban dari Sang Buddha? Nak didia, nak sutia, nak nyanena, nak sila batena, munida nanda kusalawadanti. Wahai Nanda, ya, berpandang tidak karena pandangan. Ya, gini. Wahai Nanda, orang-orang yang terampil, orang yang terampil itu adalah seperti Sang Buddha, para bijaksanawan. Jadi orang yang terampil mengatakan di sini bahwa orang dikatakan sebagai suci itu bukan karena didik, jadi bukan karena pandangan. Sebenarnya di sini didik itu juga mengacu kepada apa yang dilihat, pandangan, dan juga bukan karena sutta, apa yang didengar, dan juga bukan karena nyana, apa yang diketahui. Dan juga bukan karena sila bata, ya sila dan wata, ya tata cara, aturan-aturan kemoralan. Jadi orang dikatakan suci bukan karena pandangan, bukan karena apa yang didengar, bukan karena pengetahuan, dan juga bukan karena sila bata atau aturan-aturan kemoralan. Lantas apa dan bagaimana orang dikatakan suci? Nah, Sang Buddha mengatakan Wiseni katwa aniga nirasa caranti yete munayoti brumi.
Saya katakan bahwa ketika mereka yang pertama wisenikatwa, ketika mereka sudah tidak, kalau secara harfiahnya ya, ketika mereka sudah tidak memiliki prajurit lagi. Dari kata wisena, sena itu prajurit, tentara. Ya. Wiseni artinya tidak, membuat untuk tidak memiliki tentara. Aniga sudah tidak ada permusuhan, dan nirasa sudah tidak ada asa. Tidak ada harapan, tidak ada keinginan. Nah, maka orang-orang demikian dikatakan sebagai orang-orang yang suci. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang suci itu bukan karena apa yang dilihat. Terkadang orang kan mengatakan karena mungkin pernah melihat sesuatu, melihat mungkin ada bayangan putih, ada dewa yang datang, nah, kemudian dikatakan wah sudah suci. Kalian begitu kan? Ya. Atau mungkin orang mengatakan suci karena mendengar sesuatu. Mendengar apa? Mendengar ada wangsit. Ada wangsit, ada mungkin suara-suara tertentu gitu kan, memberikan petunjuk segala macam. Nah, itu dikatakan wah itu orang yang suci. Tidak demikian. Atau orang dikatakan suci karena sepertinya banyak pengetahuan, banyak nyana pengetahuan, pandai bicara, kelihatannya pandai, cerdas, pengetahuannya banyak. Bukan itu juga. Apalagi orang dikatakan suci karena apa? Tata cara hidupnya itu sepertinya itu religius gitu kan, mengenakan jubah, pakaiannya putih-putih gitu, kelihatannya religius, pakai koplok pokoknya, ya diikat ya orang jatila gitu kan. Nah bukan karena itu, sambil mengatakan bukan karena itu dikatakan sebagai suci, bukan karena yang dilihat, yang didengar, atau karena pengetahuan tertentu, intelektualitas apalagi, bukan karena tata cara hidup kemudian dikatakan suci. Orang dikatakan suci, dikatakan sebagai muni, yang pertama adalah ketika seseorang sudah tidak memiliki prajurit. Dalam artian seseorang sudah tidak memiliki konflik dengan siapapun. Kenapa kita punya prajurit? Kenapa kita punya tentara? Kenapa kita punya senjata? Karena kita merasa terancam. Kenapa kita merasa terancam? Ya karena kita masih punya konflik. Ya kan? Kita masih punya konflik, merasa punya musuh, maka kita merasa harus membentengi diri kita. Tapi kalau seseorang sudah tidak punya konflik, karena memang sudah tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada konflik, itulah yang dikatakan sebagai orang suciwan. Nah makanya Sang Buddha sering mengatakan, dunia akan selalu membuat konflik dengan saya, tetapi saya tidak akan berkonflik dengan dunia. Ya karena batinnya sudah tidak ada permusuhan. Nah pertama karena tidak ada konflik lagi. Yang kedua karena aniga tanpa permusuhan. Sudah tidak punya musuh. Sudah tidak ada yang perlu dimusuhi. Ya karena seorang suciwan memang sudah tidak ada yang dikatakan dijadikan favor, gitu kan? Apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Nah, sementara orang biasa umumnya kan ya selalu bertabrakan kan, selalu diombang-ambingan oleh suka dan tidak suka. Tapi seorang suciwan sudah tidak ada pikiran demikian, maka tidak ada permusuhan, maka aniga. Dan nirasa, nirasa. Asa itu apa asa? Bahasa Pali juga asa, bahasa Indonesia juga asa. Nirasa, tanpa asa. Artinya tanpa harapan, tanpa keinginan, tanpa kepingin ini dan kepingin itu, sudah tidak ada. Jangankan keinginan yang sifatnya duniawi. Seperti apa? Ingin punya istri yang cantik, tidak hanya satu, kalau bisa 2, 3. Ingin punya kekayaan, ingin punya
kedudukan yang tinggi. Sedangkan keinginan untuk terlahir di alam surga pun juga sudah tidak ada, nirasa. Jangankan terlahir di alam surga, keinginan untuk mendapatkan seperti pencapaian-pencapaian, seperti kekuatan, kesaktian pun juga tidak ada. Sudah apa? Sudah tidak ada keinginan, sudah tidak ada asa. Dan itulah yang dikatakan sebagai orang suci dalam pandangan Buddhis. Tapi kalau kita masih menginginkan ini dan itu, ingin yang terbaik apapun itu, berarti apa? Berarti masih punya asa. Kalau masih punya asa, berarti masih punya kotoran batin. Dan itu bukan sebagai orang suci dalam pandangan Buddhis. Nah, masih ada lagi. Kemudian Nanda, pemuda Nanda mengatakan, bertanya lagi, Yeke cime samana brahmana se tidak sutenapi wadanti suding, sila batenapi wadanti suding, aneka rupena wadanti suding, kaci sute bagawa tata yata caranta ataru jatinca caranca marisa. Nah, di sini banyak para pertapa dan brahmana. Jadi pemuda Nanda mengatakan, dan mereka mengatakan pemurnian, suding atau kesucian disebabkan dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Yang seperti tadi, merasa bahwa saya melihat sesuatu, melihat orang berpakaian putih datang misalnya, oh berarti saya suci. Merasa ada petunjuk yang datang yang didengar, saya adalah orang suci. Atau kemudian sila batenapi wadanti suding, dan mereka mengatakan bahwa kesucian itu muncul karena apa? Sila bata, cara hidup, aturan-aturan yang dipraktekkan. Atau aneka rupena wadanti suding, dan mereka mengatakan pemurnian dengan berbagai macam cara, aneka rupa, yang dalam hal ini ya masih berkaitan dengan sesuatu yang berkondisi, sangkaran. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kaci sute bagawa tata yata caranta ataru jatinca caranca marisa. Wahai sang bagawa, apakah ketika mereka mempraktekkan cara hidup yang demikian, nah, yata caranta itu mengacu pada yang menjalankan sesuai dengan yang menjadi yata itu yang dikendalikan atau yang diproteksi mereka. Jadi mereka menganggap ini dan itu sebagai kesucian. Nah, apakah mereka itu sudah menyeberangi kelahiran dan ketuaan? Itu pertanyaan dari Nanda. Jadi ketika mereka mengatakan kesucian muncul karena apa yang dilihat, apa yang didengar, karena aturan-aturan cara hidup tertentu atau dengan berbagai macam hal aneka rupa, apakah dengan cara hidup yang demikian mereka sudah betul-betul menyeberangi kelahiran dan ketuaan, sudah terbebas dari penderitaan, namanya begitu kan? Nah, Sang Buddha mengatakan, nah di sini pucami tang bakawa bruhi metang. Jadi wahai Sang Bagawa, saya bertanya, mohon katakan kepada saya. Nah, Sang Buddha menjawab, Yeke cime samana brahmana se dita sutenapi wadanti suting, sila batenapi wadanti suting, aneka rupena wadanti suting, kincapite tatayata caranti naringsu jati jaranta brumi. Jadi mereka para pertapa dan brahmana yang mengatakan bahwa kesucian muncul dari apa yang dilihat dan didengar, muncul dari apa yang dipraktekkan sila bata, yaitu tata cara hidup mereka, atau mengatakan bahwa pemurnian kesucian muncul dari berbagai macam hal. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, walaupun kincapi tetata yata caranti, walaupun mereka menjalankan kehidupan seperti itu, naringsu jati caranti, belum bisa katakan mereka belum menyeberangi kelahiran dan ketuaan. Artinya itu bukan caranya, bukan cara untuk menyeberangi kelahiran dan kematian, kelahiran dan ketuaan, dalam artian menyeberangi penderitaan. Bukan apa yang dilihat, yang didengar, bukan dengan sila bata, itu bukan dengan seperti itu. Nah, kemudian lantas bagaimana? Ya. Nah, ini
Ayasma Nanda, jadi pemuda Nanda ini yang akhirnya mengatakan, jadi tidak usah saya baca palinya ya. Ya, mengatakan bahwa kalau memang para pertapa dan Brahma ini yang mengatakan bahwa pemurnian atau kesucian muncul dari apa yang dilihat, yang didengar, apa yang dipraktekkan tata cara hidupnya, dan dikatakan bahwa mereka belum mampu menyeberangi di sini, menyeberangi banjir. Lantas cara hidup yang seperti apa yang bisa dikatakan sebagai bisa menyeberangi banjir, bisa menyeberangi jati jara, bisa menyeberangi kelahiran dan juga ketuaan. Pucami tang bakawa bruhi metang. Jadi wahai Sambagawa, saya bertanya, tolong katakan kepada saya, kalau dengan cara-cara seperti ini bukan caranya, lantas bagaimana caranya? Intinya begitu ya. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan, Nahang sabe samana brahmanase jati jaraya niwutati brumi. Ye sidak tidangwa sutangwa mutangwa silapatang wapi pahaya sabang aneka rupampi pahaya sabang tanha parinyaya anasawase te ve nara oga tinati brumi. Nah, di sini saya tidak mengatakan bahwa semua pertapa dan Brahmana itu tidak menyeberangi jati dan jara, tidak menyeberangi kelahiran dan juga ketuaan. Tetapi siapapun di sini, yesida, siapapun di sini yang telah meninggalkan, ini penting sekali, yang telah meninggalkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, dan meninggalkan silabata, dan juga aneka rupampi pahaya, dan meninggalkan segala hal aneka rupa. Nah, aneka rupampi pahaya sabang, meninggalkan semua hal. Tanhang parinyaya anasawase, dan juga telah memahami secara menyeluruh tanha, nafsu keinginan, yang tentunya adalah 3, memahami secara menyeluruh, yaitu kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Nafsu keinginan berkaitan dengan kesenangan indrawi, dengan bapa, keinginan untuk terlahir menjadi, atau keinginan untuk tidak menjadi. Nah, anasawasi, dan dia sudah terbebas dari segala bentuk asawa, kotoran batin. Tewe nara ogatinati brumisa, katakan mereka adalah manusia-manusia yang telah menyeberangi banjir. Nah, mengapa saya mengatakan penting? Nah, sekarang kebanyakan dari kita kan selalu berpikiran bahwa kesucian itu muncul dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Kalau kita melihat sesuatu dikatakan suci, atau kita mendengar sesuatu dikatakan suci. Mungkin kita merasakan sesuatu dalam meditasi, kita merasakan, oh saya mendapatkan ketenangan, mendapatkan kegiuran yang luar biasa, pasti saya sudah suci, kan begitu? Mutang. Atau kita merasa, oh saya sudah melaksanakan kewajiban saya dengan baik, yaitu aturan-aturan sudah saya praktekkan semua, dianggap bahwa itu kesucian. Nah, Sang Buddha tidak mengatakan demikian. Semua itu sebenarnya masih apa? Masih dalam konteks sangkara, masih dalam konteks sesuatu yang berkondisi. Dan kesucian tidak ditemukan ketika itu masih berupa pengalaman yang sifatnya berkondisi, pengalaman yang sifatnya sangkara. Yang dilihat itu sangkara, yang didengar itu sangkara, yang dirasakan setinggi apapun, sebahagia apapun itu sangkara. Apalagi hanya sekedar cara hidup, hanya karena kita berjubah, karena kita memakai pakaian putih, hanya karena kita mempraktekkan hal tertentu, mungkin makan 1 minggu 1 kali misalnya, kemudian dianggap saya sudah suci. Tidak demikian. Nah, tetapi justru ketika meninggalkan itu semua, meninggalkan dalam artian meninggalkan kemelekatan terhadap itu semua. Bukan meninggalkan
kemudian kita tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, tidak boleh merasakan sesuatu, bukan. Bukan kita meninggalkan aturan-aturan yang kita praktekkan, bukan. Kita masih mempraktekkan aturan kita sebagai seorang samera, sebagai seorang biku. Kita masih harus melihat, harus mendengar, ya kan? Kita harus bermeditasi, harus merasakan juga. Tetapi kemelekatannya itu yang harus ditinggalkan. Menjadi apa? Menjadi nirasa. Menjadi tidak ada keinginan lagi terhadap apapun itu. Jadi mengalami tetapi tidak melekati. Nah, di sini tanhang parinyaya juga memahami secara menyeluruh tanha. Artinya tidak hanya memahami tetapi juga meninggalkan tanha nafsu keinginan. Sampai tidak ada kotoran sama sekali, dan itulah mereka yang dikatakan sebagai seseorang yang telah menyeberangi banjir. Artinya orang demikian itulah yang dikatakan sebagai orang yang suci. Nah, tentu apa yang menjadi jawaban Sang Buddha juga menjadi praktek dari ya terutama kita sebagai Buddhis, sebagai seorang samera, sebagai seorang bhikkhu atau sebagai upasaka, ya paling tidak kita memahami bahwa pemurnian itu bukan karena apa yang dilihat, apa yang didengar, bukan sesuatu yang sifatnya sangkara. Hanya ketika nafsu keinginan itu lenyap, hanya ketika asawa itu lenyap, hanya ketika keinginan, harapan itu lenyap, kan begitu nirasa. Hanya ketika tidak ada konflik lagi dalam batin, tidak ada permusuhan lagi dalam batin, nah disitulah sebagai pemurnian, sebagai jalan yang kita mengarahkan hidup kita ke sana, sekaligus ya ketika tercapai, itulah sebagai kesucian yang sebenarnya, pemurnian yang sebenarnya, bukan dari apa yang dilihat. Kelihatannya baik tetapi belum tentu. Kita kelihatannya orang itu pandai sekali, orang itu bisa bicara, orang itu kelakuannya kelihatannya bagus sekali, tapi belum tentu. Tetapi yang menentukan adalah ya yang ada dalam batin. Kotoran batin sudah lenyap atau belum? Kalau sudah lenyap, itulah kesucian dalam ajaran Buddha. Ya itulah di dalam Nanda Manawapucca dari Sutta Nipata. Dan sebenarnya semua isi dari Sutta Nipata itu sangat dalam, sangat dalam. Dan patut untuk kita ketahui walaupun sedikit. Ya. Terima kasih. Semoga berbahagia.